Strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu expository. Expository yaitu menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa. Strategi pembelajaran expository merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya saja, secara tertib dan teratur. Metode yang dapat digunakan pada metode expository adalah yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode demonstrasi, yang ketiga yaitu metode sosiodrama. Yang kedua ada inquiry. Inquiry menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. SPI merupakan strategi yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak. Perkembangan mental, intelektual itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social experience, dan equilibration. Metode yang dapat digunakan adalah metode diskusi, metode pemberian tugas, metode eksperimen, dan metode tanya jawab. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang ketiga yaitu inquiry sosial. Inquiry sosial merupakan sebuah rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Metode strategi pembelajaran inquiry sosial ini dapat digunakan dengan menggunakan metode eksperimen, metode tugas, dan metode latihan. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah. Proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Metode pembelajaran berbasis masalah terbagi menjadi 2 macam, yaitu problem solving dan diskusi. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Metode yang dapat digunakan dalam strategi pembelajaran ini adalah metode diskusi, metode karya wisata, metode eksperimen. Pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Metodenya ada 3 cara, yang pertama diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran efektif, di mana pembelajaran efektif ini berhubungan dengan nilai yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari diri siswa. Dalam batas tertentu, efeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral, akan tetapi penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus-menerus, dan hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan.
Jadi pembelajaran efektif ini terdapat 2 metode yang di dalamnya, yaitu yang pertama ada tugas dan resitasi, dan yang kedua yaitu latihan.